Oke, jadi kegiatannya ini sesinya saya rekamnya seperti biasa. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan. Kalau koneksinya putus itu nanti ada rekamannya. Baik, hari ini kita hanya akan bahas soal-soal instruksi pengulangan sampai nomor 11. Kalau tidak ada pertanyaan, nah langsung kita tutup aja 5 menit juga. Oke, saya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Udah ngerjakan belum? Iya ya, silakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya satu-satu atau dua-dua, silakan aja, bebas. Mm-mm. Mm. Dari tingkat 2 teh gimana? Hmm, selis. eh, hmm. Terus eh N-nya nggak dikasih, harus ditentukan. Ini suku terakhir nggak tahu berapa. Bisa aja 97, mungkin 95, pokoknya ngikuti ini. Kalau ternyata nanti dapat yang terakhir N-nya 103 gitu, sukunya yang nggak dipakai gitu, hanya sampai N yang selama lebih kecil dari 100. Jadi 1, 2, 4, 7, 11, terus. Misalkan 81, kemudian 97, misalkan. Nah, setelah 97 pasti melewati 100, itu nggak dipakai sukunya. Paham? Jadi ada berapa suku nggak tahu ini. Jadi pasti nggak mungkin pakai pengulangan for. Harus pakai while. Udah bisa nggak? Kalau kalau nggak bisa saya kasih solusinya. Kalau ragu-ragu juga boleh nanya. Boleh apa? Ya, saya bahas ya. 1, 2, 4, 7, 11. Ingat-ingat. Hmm, kita punya, saya tulis ulang deretnya di sini. Eh, apa warnanya ya udah biar merah aja. 1 tambah 2 berapa tadi teh? Lupa. 47 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah titik-titik tambah nggak tahu yang terakhir, tapi n-nya harus nilainya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 100. Ya, berapa suku ini kita tidak tahu ada berapa suku. Jadi akan kita buat pakai pengulangan while. Nah, kalau pengulangan ya oke. Idenya gimana? Kita lihat bahwa tadi sebentar ini saya ganti warnanya untuk menunjuk. Ini bedanya kan satu, ini bedanya 2, ini bedanya 3, 4, dan seterusnya. Oke, idenya saya akan kumpulkan hasil jumlah ini nantinya di variabel S gitu ya. Jadi S nanti mengumpulkan semuanya. Kemudian atau sum lah supaya ada makna. Cuma kita menjumlahkannya satu persatu nanti ya pakai pengulangan. Diakumulasi ke variabel sum. Kemudian saya harus menghitung tiap saat suku-sukunya. Nanti suku itu diakumulasi ke sum. Ada variabel suku. Suku itu nanti mula-mula suku bernilai 1 dijumlah ke sum. Sukunya bernilai 2 dijumlah ke sum. Bernilai 4 dijumlah ke sum. Itu
maksudnya itu suku itu ya. Kemudian ini saya perlu dalam setiap kali mengulang saya perlu bedanya ini. Bedanya yang 1, 2, 3, 4 itu saya namakan delta-nya gitu. Delta. Nah, oke, suaranya saya kalau hilang tolong dikasih tahu ya. Kalau nggak bisa ngasih tahu lewat Zoom-nya, boleh WA. Oke. Nah, oke, sekarang saya mulai. Saya akan bekerja membuat pengulangan sampai nilai si suku ini nggak boleh lebih dari 100 yang terakhir ini. Nah, saya juga coba-coba aja ya. Jadi algoritma jumlah gitulah. Sembarang aja. Kalau mau kasih keterangan boleh gitu menjumlahkan apa. Kemudian masukannya, inputnya nggak ada ya. Nggak ada, kita nggak perlu memasukkan apa-apa. Tidak ada. Keluarannya itu sum. Ya, yang isinya adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah titik-titik ditambah N. Dengan N lebih kecil dari 100. Oke. Sebentar. Nah, kita mulai langkah-langkahnya yang susah. Langkah. Karena saya akan mengakumulasikan satu persatu jumlah suku ini ke dalam variabel sum. Ini saya coba-coba aja ya, nanti kalau salah juga tambah sulam nih. Saya kasih nomornya 10 aja. Nggak harus 1 ya nomornya. Sum mula-mula 0. Belum ada yang dijumlahkan sukunya. Kemudian 15. Saya perlu menyimpan suku tadi. Suku mula-mula 1. 20. Nah, delta perlu disimpan. Delta itu tadi ini. 1, 2, 3, 4-nya tadi. Delta sama dengan berapa? Mula-mula deltanya yang pertama nanti 1. Nah, saya mulai buat pengulangan. Pengulangannya kapan? Selama sukunya kecil dari 100. Jadi pakai while. While suku. Kalau di algoritma, kalian nulisnya ini huruf besar huruf kecil, variabel nggak dianggap sama ya. Kalau di Python kan huruf besar sama kecil beda. Selama sukunya lebih kecil 100, nah saya mulai menjumlahkan. Ini kalian tambahkan kata do, boleh, ada algoritma yang pakai do, ada yang enggak juga nggak apa-apa. Asal bagian pengulangannya jelas, ditulis agak menjorok ke dalam. Sum-nya saya jumlahkan, diakumulasi, ditambah suku. Berarti sum udah berisi sampai sini ya. Harus 1 suku. Kemudian saya ganti sukunya untuk ke iterasi berikutnya, suku yang lama ditambah delta. Ya. Ini ditambah ini gitu untuk dapat suku yang berikutnya ini. Untuk nanti dipakai di iterasi berikutnya. Kemudian saya siapkan nanti deltanya. Deltanya yang berikutnya adalah 2. Jadi ini deltanya naik 1-1 gitu ya. Nah, ini deltanya juga disiapkan untuk berikutnya. Delta sebelumnya tambah 1. Beres kan? Tutup. Coba, untuk ngeceknya kita bikin tabel. Bikin tabel. Variabel terlibat ada sum,
Ini urutan labelnya bebas aja, mau nulis suku dulu boleh, sum dulu boleh. Ada delta. Coba kita lihat. Kita ikuti algoritmanya sum 0, suku 1, delta 1. Suku lebih kecil 100, jalan. Sum tambah suku, sum tambah suku. Jadi 1. Gitu ya. Saya tulis ulang tadi, ini 1 tambah 2 tambah berapa tadi? 4, supaya kelihatan 7, 11 tambah 7 tambah 11. Oke. Nah, ini udah tadi suku tambah sum tambah suku, ini sukunya ditambah delta. Ini yang ini sukunya diperbaharui menjadi suku tambah delta jadi 2. Deltanya untuk yang sini disiapkan dinaikkan 1. Gitu ya. Ulangi lagi, sukunya masih kecil dari 100. Nah, lebih kecil 100, jumlahkan lagi menjadi 3 suku tambah sum. Jadi kita udah menjumlah segitu. Suku tambah delta lagi. Suku yang berikutnya, ini suku tambah delta. Jadi 4. Deltanya naikkan lagi 1. Kembali ke atas. Sukunya kecil dari 100. Menjumlahkan lagi dia. 3 tambah 4, 7. Sukunya diperbaharui lagi. Jadi ini 7 udah hasil ini. Sampai sini. Sukunya disiapin untuk berikutnya. 4 tambah 3 ya, suku tambah delta. 7 juga kebetulan. Kemudian deltanya naikkan 1, jadi 4. Ngulang lagi dan seterusnya ya. Nanti suatu saat sukunya lebih besar dari 100, udah nggak jalan dia. Udah beres. Kita cetak aja, misalkan print sum. Ya kalau mau bagus pakai keterangan atau apa, pakai string dulu. Ini saya jelaskan fungsinya aja. Stop atau end. Gitu ya. Gitu. Paham nggak? Tolong yang belum paham silahkan nanya. Jangan takut-takut. Boleh. Kalau algoritma mah bebas. Ini pakai N gitu ya, boleh. Tambah garis dan ada N juga boleh. Jadi kalau ujian nanti kemungkinan banyaknya algoritma, tapi Python juga ada mungkin 1 soal atau 2 soal. Kalau di ujian. Saya lebih ke logika menyelesaikannya aja. Ketimbang orang harus ngapalin bahasa Python-nya. Gitu. Jadi di algoritma agak bebas kalian. Kalau yang TPB kan ngisi variabel tuh assignment pakai panah kalau nggak salah. Gitu juga boleh, nggak disalahkan ya. Ini boleh. Tapi kalau bisa jangan campur-campur. Nanti saya ngoreksi, ini ngisi. Terus di sini ada titik 2 sama dengan maksudnya apa gitu. Oke. Begitu? Paham nggak? Kalau nggak ada yang jawab berarti sangat paham. Ya, silakan. Mm-mm. Ini boleh. Ini ngulang yang lalu. Gitu juga betul. Asal udah ditulis keluaran di sini, artinya nanti kalau betul-betul di Python-nya, ya kita tampilkan ke layar atau dicetak ke kertas. Gitu. Ini juga nggak disalahkan. Pokoknya begitu ada masukan, berarti variabelnya udah boleh dipakai, udah ada angkanya seolah-olah di dalam langkah-langkah. Kalau ada keluaran, artinya ya nanti akan dicetak. Gitu ya. Tapi double-double supaya orang baca programnya juga ngelihat boleh gitu. Gitu. Pokoknya algoritma banyak ke fleksibelannya.
penekanannya lebih ke menyelesaikan masalahnya ketimbang aturan-aturan sintaks yang ketat, itu dihindari. Akan kerasa kalau nanti kalian udah bikin program yang sangat besar, ribuan baris. Oke, ada lagi? Kalau enggak saya balik ke soalnya. Oh ya, caranya ini enggak tunggal ya, yang namanya algoritma kalian bisa macam-macam. Tapi kalau mau menguji algoritmanya, ya dikasih data di tabel kayak saya, diikuti. Jangan ngikuti maunya pikiran kita, tapi ikuti apa yang udah ditulis langkah per langkah. Dan dicek sesuai enggak dengan apa yang harus diselesaikannya. Oke, ya. Mm-mm. Ya, ya. Enggak, enggak. Mm-mm. Enggak. Enggak. Nah, jadi asal logikanya betul, diterima aja. Enggak efisien, enggak apa-apa. Untuk ini kan permulaan. Yang penting benar aja. Gitu. Kecuali kayak kemarin praktikum mencari maksimum dari 4 bilangan, dibilang nggak boleh pakai and, or, dan not. Nah, itu nggak boleh dipakai. Tapi bikinnya mau efisien mau nggak terserah. Oke, ada lagi? Gampang ya kuliah ini. Udah 17 menit nih. Tapi kalau mau nanya boleh aja. Saya balik sini. Silahkan. Mm-mm. Terakhir. Mm. Oh, ini nanti kita perlu pakai fungsi length dan ini ya indeks. Sebenarnya indeks nanti di setelah array, tapi untuk string ini kita pakai dulu. Nah, boleh dipakai indeks ya. Coba. Sebuah string disebut namanya palindrom, ini istilah baku di buku manapun. Bila mempunyai struktur yang sama bila dibaca dari kanan maupun kiri. Contoh ini, kasur Nababan rusak. Baca dari kiri ke kanan sama kanan ke kiri sama aja. Nah, sekarang diminta buat algoritma membaca string S. Jadi itu masukannya ya. Kalau membaca tuh ingat, komputer diberi data gitu ya, masuk ke suatu variabel. Jangan bayangkan kita membaca gitu. Ini komputernya yang membaca data. Oh, kamu nggak ngerti mungkin karena ini lauk. Lalu mengujinya apakah palindrom atau bukan si F tadi. Gitu. Maksud soalnya udah paham? Jadi nanti kalau di Python ya input gitu, kita masukkan sebuah string. Nah, diuji dia memenuhi ini enggak. Kalau yang bukan palindrom banyak, misalnya saya memasukkan kata contoh. Nah, kan dibaca dari depan sama dari belakang ke depan beda. Gitu ya. Kalau sama itu palindrom. Oke, coba saya kerjakan aja ini ya. Saya kerjakan lagi. Ininya saya hapus dulu daripada pusing, hapus aja semua. Gitu ya. Program uji ini nama program gitu mengikuti variabel jangan spasi, apalagi uji nanti palindromnya di sini gitu, bingung nanti yang ngoreksi itu ya. Uji, kalau mau pakai underscore boleh, palindrom. Oke, masukannya si S itu S. Kalau mau kasih keterangan string yang akan
diuji. Itu keluarannya ya tulisan aja ya. Apa ya? Saya simpan gitu di variabel T. Ini berisi string, berisi penjelasan palindrom atau bukan. Palindrom atau bukan palindrom. Tulisan. Langkah-langkah yang penting. Nanti di ujian harus lengkap gini ya. Nggak hanya langkah-langkahnya. Kalau cuma ada langkah-langkah doang, paling nilainya 70. Satu, ngapain? Tentunya OS-nya udah ada. Saya perlu panjang S. Nah, tadi di sini boleh dipakai, diberikan pakai length. Kalau di Python pakai len ya, len. Ini. Saya simpan panjang stringnya di variabel apa ya, k gitulah. Length dari S. Nah, ini bayangkan ini si S karakternya. Ini saya tulis bintangnya karakternya. Itu si S ini. Nah, sekarang gimana ngujinya? Berarti saya cek ini dan ini sama enggak? Ini dan ini sama enggak gitu. Kalau palindrom kan sama, itu harusnya dari bahan. Terus sama enggak gitu. Kalau suatu saat tidak sama, berhenti, bukan palindrom. Kalau sama terus, sampai ini bisa panjangnya bisa ganjil, bisa genap. Kalau sama terus, ya dia terakhir palindrom. Ini saya rasanya lebih enak bukan ini. Saya mau pakai variabel T itu berisi ini. Tipenya boolean, berisi true. Ini nggak mau pakai P aja, palindrom atau bukan. Bila palindrom, bila CS palindrom ya, berisi false. Bila bukan palindrom, apalah keterangan. Nah, saya harus menguji ini. Jadi, saya harus membandingkannya kan berapa kali ini. Kalau dia palindrom berarti harus setengah panjang ini. Nah, saya mendapatkan dulu setengah panjang dari stringnya. Ini cara yang saya mungkin nggak tahu kalau ada yang lebih efisien ya. Saya sebut apa ya, L. Tapi saya mau pembagiannya bulat. Kalau bulat, apa ya di algoritma? Kalau gini kan pembagian bilangan real nih. Nanti hasilnya bisa 2. Kalau panjangnya 11 jadi 5,5 L-nya. Saya pengennya 5. Pembagian bulat kalau nggak tahu ngikuti di Python aja pakai apa? Hah? Gitu? Boleh. Pakai floor boleh. Ini dibagi dulu gini ya. Boleh pakai floor lah. Baca di depannya ada di algoritmanya. Ini pembagian bilangan real, tapi pembagian real kemudian dibagi 2. Atau boleh juga kalian nulisnya integer. Di algoritma nanti begitu saya baca integer, oh maksudnya bulatnya aja. Itu nggak apa-apa ya. Floor juga sama, fungsi floor membagi 2. Jadi kalau integer hanya bagian bulatnya aja. Kalau K-nya 11, dibagi 2, 5,5, nggak jadi dibulatkan 6. Jadi hanya bulat, bagian bulatnya aja 5. Oke, saya harus mengulangi sekarang pengulangan. Pengulangannya, saya nggak mau pakai for karena nggak tahu berapa kali. Kalau ini dan ini ujung-ujungnya udah beda, ya udah sekali aja pengulangannya.
dia bukan palindrom gitu. Oke. Tapi kalau sama harus ngulangi lagi. Jadi pengulangannya saya pakai counter I yang mula-mula 1. Kemudian mengulang ya while apa? I-nya lebih kecil sama dengan L gitu kan ya. Kan ngulangnya ini sekali, ini kedua kali, ini ketiga kali, sampai sebanyak L. Tapi di tengah jalan bisa aja berhenti kalau ada yang beda kan. Kalau ternyata beda, jangan ngulang lagi. Nggak diterusin prosesnya. Berarti berhentinya bukan ini aja. Salah. Saya harus ada ciri berhentinya kalau I-nya mencapai nilai L atau waktu dibandingkan beda. Nah, beda atau sama, saya pakai variabel P ini. Dianggap mula-mulanya true gitu ya. Di variabel boolean gitu aja isi true. Jadi mengulangnya while I-nya lebih kecil sama dengan L dan P-nya sama dengan true. Kalau true berarti masih palindrom gitu. Nah, saya bandingkan. P itu saya bandingkan isi 2 sama dengan si S yang ke I. Nulis gitu boleh lah di algoritma mah. Mau yang ke I. Mau nulis gini boleh gitu ya. Kalau di algoritma agak bebas. Kalau yang baku gini. Nanti kita pelajari di konsep vektor. SI sama dengan ini S1, S yang terakhir. S yang terakhir itu berarti jangan K gini ya. Kan ini nanti ngulang, ini juga kan harus jalan yang belakangnya. Kalau gini nanti S yang terakhir terus K ini yang ke K. Jadi ini harus diatur bergantung ke I-nya. I-nya 1, ini harus jadi nilai K. Jadi I-nya 2, ini nanti berkurang. Dikurangi I tambah 1. Maka dia nilainya nanti jalan dari I-nya 1, dia SK ini. I-nya 2, menjadi SK-1 nanti. 2 tambah itu. Oke, ini kita bandingkan gini. Simpan ke P. Kemudian untuk siapkan iterasi berikutnya. I-nya naik 1. Selesai. Tenglong. Banding. Kalau sampai akhir P-nya bernilai true, berarti betul palindrom. Kalau suatu saat keluar dia jadi P-nya false, dia bukan palindrom. Jadi di sini, nah saya cetak. Nah ini meskipun udah ada keluaran, kalau yang ini harus, karena nyetaknya bergantung nilai P terakhir, bisa true, bisa false. Jadi ini harus ada if P-nya sama dengan true, maka saya print S gitu ya, adalah palindrom. Jadi dicetak lagi datanya. Pakai then boleh. Else print S bukan palindrom. Selesai. 7 stop atau N. Begitu. Coba ya. Ini ada kemungkinan pengulangannya kelebihan 1 atau kekurangan 1.
kalau pengulangan gitu deh. Untuk mengujinya kita coba pakai data. Ya, kita pakai data. Benar enggak gitu. Saya misalkan punya S-nya sama dengan yang bukan palindrom dulu. A, B, C, dari sini B, C, D. Ini jumlahnya misalkan ganjil, ini P, ini U gitu ya. Nah, ini bukan palindrom. Oke, ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau saya tabel di sini, variabel yang terlibat ada K itu 9, panjangnya S. L itu 9 bagi 2 jadi 4, bagian bulatnya aja. Ada I 1, ikuti ini aja ya saya. Ada P itu true. Nah, I kecil dari 4 sama dengan 4, ya. P-nya true, iya juga, betul, true, jadi true seluruhnya, jalan ini. S1, I-nya kan 1, ini I-nya. S1 dibandingkan dengan S, apa tadi K-nya? 9 dikurangi 1 tambah 1, jadi S9. S1 dibanding dengan S9. Sama, berarti P-nya masih true. Meskipun ini kecoret, jadi isi lagi true gitu ya. Naik I-nya 1. Ini. I-nya jadi 2. I-nya masih lebih kecil sama dengan L. Masih lebih kecil sama dengan 4. P-nya juga true. Nah, ini seluruhnya true. While-nya jalan lagi. S2. Ini berapa? 9 dikurangi 2 tambah 1. Jadi 8. Bandingkan dengan S8. Sama. Jadi ini masih true juga ya. Hasil ini true, simpan ke P. P lama dicoret, diisi yang baru. Meskipun isinya ya true juga. I-nya naik jadi 3. While I-nya kecil sama dengan 4, betul. P-nya true, betul. Banding lagi. S3, I-nya 3. S3 banding dengan S9 kurangi 3 tambah 1. Jadi S7. S7. Sama nggak? Sama. True lagi. I-nya naik 1 lagi jadi 4. Gitu ya. Jangan bosan gininya kalau masih pemula. Kalau udah mahir mungkin di dalam kepala bisa tabelnya. I-nya lebih kecil sama dengan 4. Betul. P-nya masih true, betul juga. True and true jadi true seluruhnya. Jalan lagi. S4 banding S9 kurangi 4 tambah 1. S6 ya. S4 banding dengan S6. Beda. D dengan P. Jadi ini sama dengan ini hasilnya false. I-nya naik jadi 5. 5. I kecil sama dengan 4? Enggak. Berhenti lah. Berhenti. Maka kita cetak P-nya sama dengan true? Tidak. Lari ke sini. Oke ya, itu kalau bukan palindrom. Kalau saya ganti ini, di sini gantinya saya. Silakan ini M gitu ya. Nah, kalau saya tabel lagi, ini tetap, coba ya kita tabel lagi. Kalau bedanya bukan di terakhir. Tadi kebetulan di terakhir nih, tengahnya. Ini I-nya mula-mula balik lagi, uji lagi 1.
P-nya true, yang ini. I kecil sama dengan L, betul. P-nya true, banding S1 dengan S9. 1 dengan 9, ini hasilnya sama, jadi true lagi. Naik I-nya jadi 2. I kecil L, betul. Kecil 4. P-nya true, betul. Jalan lagi. S2 banding dengan S8. Beda. Maka ini jadi false. I-nya di sini naik lagi, jadi 3. Ke atas lagi. I kecil sama L, true. P-nya sama dengan true, false. Ini salah ya. Harusnya gitu. Kan membandingkan. Oke. Tapi kayak tadi juga nggak disalahkan. Karena mengisi variabel kita pakai titik 2 sama dengan. Jadi mau gitu juga boleh. Kalau lupa-lupa supaya ingat juga dengan Python-nya gitu boleh. Oke. Tadi I-nya kecil dari L, iya. P-nya sama dengan true. False. P-nya udah false. Ini false, nggak dipenuhi. Ini true, seluruhnya false. Kalau seluruhnya false, ini udah nggak jalan. Lari ke bawah. Menguji lagi. Kalau ini isinya true, cetak ini, karena isinya false, dia nyetaknya yang itu. Selesai. Begitu ya. Lumayan kalau bahas soal kita rada panjang. Coba kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Nanya, rugi. Kalau zaman saya dulu, itu kalau nggak lulus, nggak berapa rugi loh. Mesin rugi juga, nggak berapa rugi. Kenapa? Zaman saya itu uang kuliahnya satu semester cuma 21.000. Jadi 1 bulan 3.500. Betul ya? 6. Ya, 1 bulan uang kuliah. Tapi jangan dibanding karena kurs dulu sama sekarang beda gitu nilainya ya. Tapi dulu memang kerasa murah gitu. Nah, sementara beasiswa itu per bulan saya dulu dapat dari ITB tapi baru mengajukan tingkat 3, 25.000 standarnya dulu. Beasiswa prestasi lah, beasiswa macam-macam, pokoknya segitu. Bayangkan nih, beasiswa lebih gede dari uang kuliah. Jadi kalau nggak lulus untung juga gitu ya. Kalau beasiswanya masih jalan. Jadi berapa kalinya ya? Ya hampir 7 kalinya. Nah, memang angkanya kelihatan kecil kalau sekarang. Tapi rasionya, kalau sekarang uang kuliah 12 juta itu per semester, kalau rasionya sama, beasiswanya ya 84 juta gitu ya per semester harusnya. Kalian kan kalau per semester dikasih 84 juta mungkin udah nggak perlu lagi dari orang tua gitu ya. Jadi rasionya sekarang kan turun, beasiswa nggak mencapai segini. Jadi nggak lulus masih lumayan gitu, asal beasiswanya masih jalan. Kalau sekarang kan mahal, jadi cepat-cepat aja lulus. Oke. Ada lagi, silakan. Hah? Suara. Iya, ya, silakan. Hmm. Kalau betul, kalau di Python nanti mulai dari nol. Hah? Nah, kalau di algoritma kita sepakati ini indeksnya yang pertama itu 1. Kalau nanti Python dia indeks yang pertama itu S0. Ini. Kalau di algoritma mulai dari 1. Kalau bahasa pemrograman beda-beda ya.
Kalau di Pascal mulai dari 1. Kalau di basic saya udah lupa basic ya, belajarnya juga tahun 80-an. Jadi ada yang mulai indeksnya dari 1 atau 0. Jadi ini ya terpaksa. Kalau di algoritma kita mulai elemen pertama itu 1. Kalau di Python nanti mulainya dari 0. Ya hanya geser sedikit indeks aja nanti di programnya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ntar dulu. Lihat dulu. Toeng. Ya. Soalnya dulu paham nggak? Maksud soalnya baru nanti solusinya. Coba gini. Akar sebuah bilangan real A, bayangkan saya mau menghitung, misalkan menghitung akar 12 gitu ya. Kalau di Adobe jelek gitu. Akar 12. Nah, kita bangun barisan sebagai berikut. Kita set variabel B1 nilainya 1. Tapi nanti ini nggak boleh pakai vektor ya. Nggak boleh pakai indeks. Ya, ini penjelasan matematiknya aja. Karena kita belum belajar vektor. Nah, set B1 nilainya 1. Kemudian kita hitung ini, yang kanan. Jadi, bukan B1 ya harusnya. Oh ya betul, N-nya mulai 2. Jadi, hitung, baca yang kanan ini B, berapa ini kalau N-nya 2? N-nya 2 mulai B1 ditambah 12 tadi A-nya. Jadi saya tulis B1 tuh, B1 aja biarin. Ditambah 12 ini akar yang mau dihitung, nggak keluar tuh. 12 dibagi B1 dibagi 2. Atau saya tulis di sini di Word aja, nggak enak di situ, nggak kebaca. Jadi saya mau ngitung akar 12. Ini sebagai A-nya. Jadi menghitung akar A. Saya set B1 sama dengan 1. Hitung B2. B2 adalah tadi B1 ditambah, lupa, A per B1 dibagi 2. So, kalau angkanya 1 ditambah 12 per 1 bagi 2. Kan ini dapat angkanya nih. Terus lanjutkan lagi, hitung B3. B2 ditambah 12, A-nya mah tetap B2 bagi 2. Dapat angkanya. Terus B3, B4. B apa ini? B3 ditambah 12 per B3 yang udah ada angkanya semua bagi 2. Itu. Wah, ini agak haram semua ya. B1 tuh daging anjing tuh haram. B2 daging babi. Haram juga. B3 aduh paling haram tuh. B4 udah nggak tahu. Nah, pokoknya dihitung ini semuanya. Kemudian kriteria berhentinya apa? Perhitungan barisan BN dihentikan bila dua suku yang berturutan kecil dari, ini maksudnya 1,0 kali 10 pangkat 6 atau 0,00000, nolnya ada 5, 1 gitu ya. Jadi hitungannya diteruskan sampai ini nanti BN plus 1 sampai selisih ini, selisih mutlaknya BN tambah 1 dikurangi BN harus lebih kecil, sama dengan juga boleh ya. Tapi biasanya nggak akan terjadi lah sama dengan karena hitungannya nggak bulat.
0,10 pangkat min 6. Nah, gitu ya. Yang dimaksud 1,0 kali 10 pangkat min 6. Oke, itu maksud soalnya. Perlu saya bikinkan ini? Atau udah bisa? Si bingung. Nanti yang lain sendiri ya, sisa soalnya. Karena udah dibikinin berapa nih? 3 berarti dari 11. Aduh, kebanyakan. Oke. Soalnya udah paham ya, saya hapus ini soalnya. Saya perlu untuk nulis. Jadi saya bikin program akar. Bukan akar fungsi ya. Kalau akar fungsi, jangan pakai titik. Kalau akar fungsi kan penyebab pembuat 0, ini bukan. Ini akar bilangan. Khususnya akar pangkat 2. Maksudnya itu akar ini ya, pangkat 2. Nah, ini tapi 2 kan nggak ditulis. Dari sebuah bilangan A. Masukkan. Tentunya yang mau diakarkan A. Yang mau kalau mau dikasih keterangan, A adalah yang mau dihitung akarnya. Keluaran, katakan nilai akarnya, akar A. Akar A, gitu ya. Nah, ini. Akar A. Langkah-langkah. Itu. 1. A-nya udah ada. Oh, saya sekarang mau membangun barisan ini sampai kapan? Sampai 2 suku yang berturutan kecil ini. Jadi saya set dulu mengikuti soalnya. B1, saya nggak boleh pakai variabel berindeks nih. Karena belum belajar vektor. Jadi saya akan ngitungnya B1 tuh saya simpan aja di variabel K gitu ya. Ini yang menyatakan B1. K sama dengan 1. Nanti B2-nya saya hitung di variabel L. Jadi L ini isinya haruslah, kalau lihat rumusnya tadi, K dibagi A per K dibagi 2. Jadi ini isinya K ditambah A per K bagi 2 gitu ya. Nah, setelah itu nanti saya harus ngitung B3. Nanti ini akan saya transfer. L-nya masukkan ke K. Hitung L yang baru pakai rumus. K ini tetap K yang baru. Oke. Selama ngitung saya harus ngitung selisihnya antara K dan L. Saat ini baru ada K. Gimana ngitung selisihnya? Ya saya yang pakai pengulangan nanti mulai ini. Mulai B3 dan selanjutnya. Yang ini saya hitung tersendiri. L gitu ya, dihitung dulu suku yang ini. Adalah K ditambah A per K. A per K bagi 2. Betul ya rumusnya? Lupa. Oke. Nah, kemudian saya bikin pengulangan. Pengulangannya kapan berhentinya? Coba kalau kita lihat rumusnya lagi. Ini pengulangannya nggak dibilang berapa kali. Sampai ini. Nah, karena jumlah pengulangannya nggak tahu, kepaksa pakai while. Saya simpan dulu ini. Beda itu sama dengan nilai mutlak absolut gitu ya, dari K min L boleh, L min K boleh. Kalau lupa absolut di algoritma kalian tulis gini juga nggak akan saya salahkan. K min L gitu ya. Oke. Absolute value dari L min K. Nah, baru bikin pengulangan. Kapan pengulangan?
selama bedanya lebih besar dari 10/6. While beda lebih besar dari 0,000001, nulis gitu boleh, nulis gini juga boleh. 1 min 6 boleh, min 06 boleh gitu ya. Pokoknya algoritma mah asal jangan yang aneh nulisnya, misalkan kalian nulisnya 1007 gitu. 7L min 6. Nah, kalau gini kan nggak keharti. Harus meskipun agak bebas, pakailah yang bermakna agak umum. Min 6 ya. Ngapain? Nah, kita geser. Ini kan tadi L. L ini jadi K yang baru. Jadi si L, hasil hitungan ini, kita geser ke K. Ini jadi K, kita hitung L yang baru. K ditambah A per, apa tadi? K dibagi 2. Udah. Gitu aja. Salah. Hitung lagi bedanya sebelum itu. Beda adalah selisih yang 2 terakhir. Absolut dari L min K. Ulangi lagi. Gitu. Paham? Selesai. Terakhir ngapain? Terakhir ya kita cetak. Enggak, keluarannya kan akar A. Jadi terakhir saya salin. Akar A itu adalah nilai L yang terakhir. Kemudian saya cetak print akar. Tulisan pantas dulu DO dari kedokteran. Akar A. Nah, perhatikan bahwa meskipun di keluaran saya udah tulis ini, langkah ini mah harus ada ya. Berarti akar A ada nilainya. Yang ini boleh nggak ditulis. Yang 6 nggak ada, nggak apa-apa. Tapi mengisi akar A-nya harus ada, karena kalau nggak, ini nilainya berapa gitu. Kan itu mau output. Begitu. Kalau belum paham, tanya. Jangan diem. Rugi diem. Di sininya, di langkah-langkahnya, nambahin misalkan 1 n sama dengan input, integer input, bukan integer ya, float. Boleh. Algoritma mah pokoknya mah begitu saya baca ini, oh maksudnya tahu. Yang penting mah jangan salah logikanya. Dan ininya ditulis ya, dengan keterangan singkat. Di sini, akar A itu hasil akarnya atau apalah itu. Pokoknya supaya yang baca paham. Karena bikin algoritma itu ngoreksinya nanti lumayan. Yang bikin kan beda-beda caranya. Terus, nah, kalau gini, coba ya, saya mau kalau ini udah betul nih, udah sesuai permintaan soal, udah betul. Tetapi bagaimana kalau ini prosesnya divergen? Artinya jarak antara dua suku yang berturutan ini nggak pernah tercapai. Ini nih, sorry. Bisa aja. Tapi kalau algoritma ini sih pasti konvergen. Pasti ya. Nanti di kuliah analisis real dijelaskan kenapa barisan ini akan konvergen ke akarnya itu. Kalau sekarang kita
penekanannya ke membuat programnya, tidak membuktikan, loh kenapa ini rumus ini bisa jadi hasilnya akarnya gitu. Itu nanti dianalisis real. Kita sekarang pakai aja percaya itu ya, barisan ini konvergen. Kalau ada kemungkinan nggak konvergen, maka ini harus dibatasi. Ditambah lagi dengan counter, misalkan I-nya 1, 2, 3. Kemudian dibatasi. Misalkan kalau udah 200 iterasi belum juga dicapai kekonvergenannya, dihentikan juga gitu. Nanti kalian di Nurik belajar metode mencari akar, ada kemungkinan divergen. Kalau divergen nanti masa ngitung terus nih? Ya, ada kriteria tambahan untuk menghentikannya. Kalau ini nggak perlu karena udah dijamin konvergen. Oke, ada lagi? Oh, akar 2 salah ya. Betul saya. Kalau 2 ya udah ini masukan tidak ada juga boleh. Saya ngitungnya akar A itu. Ini udah aja saya 2 semua ya. 2. Menghitung akar dari 2 gitu ya. Dari 2 akar gitu. Ini juga mau dimodif dikit boleh. Akar. Ya ini nggak usah akar A, akar. Nah, begitu. Lebih spesifik angkanya. Oke. Kalau bikin kayak tadi juga boleh lebih umum, tapi nggak ada tambahan nilai. Sama aja. Oke, ada lagi? Kalau ya, nah boleh. Tabelin, aduh, ngitungnya nggak bulat nih. Kita nanti pakai Excel ya. Oh ya, tabelnya pakai Excel aja saya. Coba supaya paham. Tapi ngikuti algoritma, jangan ngikuti maunya kita nanti. Mana Excelnya? Karena ini angkanya nggak bulat nih. Saya buka Excelnya. Di sini ada apa nilai apa yang perlu ditabelkan? Nilai K, L, ada nilai, oh ya, K itu tadi mula-mula B1 ya. K ini L. Mula-mula kan ini dikasih nilai 1 gitu. Saya ngikuti ini bukan maunya kepala saya. Kemudian hitung L. Ini yang dirumus soalnya mah BN min 1 tambah 2 per BN min 1 bagi 2 gitu ya. Jadi ini saya hitung. Ini B0 itu Kak, yang awal tuh ini B0 ya. Ini B0. Yang di kanannya L itu B1 sebenarnya. B1 dihitung dari B0. Jadi saya tulisnya gini. Apa? Ini gitu ya, D5 B0-nya kan ditambah itu salah, tambah 2 ya dibagi ini itu kan, ini berarti B0 ditambah 2 per B0 dibagi 2 itu dapat angkanya. Nah ini sebagai sekarang B1 yang baru. B1 itu kalau kita ngikuti algoritmanya kita lihat. Oh ya, kita beda dulu, beda. Ada beda juga. Beda itu saya hitung sama dengan ABS dari ini dikurangi ini. Boleh mana kurang mana karena dihitung mutlak. Oke, ini dapat B1
Bedanya dengan B0 setengah masih lebih kecil, kalau kita lihat bedanya masih lebih besar dari 10 pangkat min 6. Jalan, ini salin dulu. L salin ke K. L salin ke K. Jadi K yang lama hilang, diisi dengan ini. Saya salin. Kenapa sih? Kok nggak jalan? Oh, karena rumus. Disalinnya harus angka. Hah? Ya, ini harus ya, copy angka ya. Sebagai angka di copy. Nah, ini sebagai B1 nih yang di sini. Kita ngitung di sini B2, tapi pakainya K dan L doang. B2. Itu mah maunya kepala kita, tapi coba cocok nggak dengan algoritma? Ini udah disalin tadi, ngitung lagi ini. Ngitung yang sama, sebenarnya tinggal copy dari atas, tapi saya tulis saja. Yaitu B1, salah, sama dengan dulu. B1 itu ditambah 2 per B1 itu dibagi 2 nah ini dapat B2 ini. Selisihnya saya hitung lagi bedanya di sini. Sama dengan absolut ini dikurangi ini. Ya. Udah lebih kecil dari 10 pangkat. Udah bedanya dihitung. Udah kecil, bedanya masih lebih besar dari 10 pangkat min 6. Belum lebih kecil, masih lebih gede dari 10 pangkat min 6. Ngitung lagi. L-nya salin ke K. Ini salin ke K untuk nilai B2. Ini saya salin, Ctrl C, salin, paste di situ. Ngitung lagi B3. Nulis B3 gitu ya. Rumusnya apa? Sama. Ini ditambah 2 per ini dibagi 2. Saya copy paste aja rumusnya ya. Nah, coba kalau kita lihat ini, yang bawah rumusnya adalah ini. D7 ini kalau kalian bisa kebaca mungkin agak kecil. D7 ini kan D7 ini ditambah 2 per D7 dibagi 2. Hitung lagi selisihnya. Saya copy aja rumusnya ya. Nah, itu selisih ini adalah ini dikurangi ini. Terus, coba kita hitung terus ya. Gimana ya supaya bisa copy paste? Ini soalnya yang ini di copy manual value. Boleh lah gitu. Hitung lagi. Itu sebagai B3 disalin. Hitung B ini. B4. Hitung lagi selisihnya. Gitu. Nah, coba ini udah mulai kecil ya. Kita hitung lagi. B4 itu dapat salinan dari sini. Itu. Hitung B5. Copy dengan rumus sama aja. Ini hasilnya tadi B5 itu. Hitung lagi selisih antara dua suku terakhir ini. Nah, udah lebih kecil dari 10 pangkat min 6. Selesai. Hasilnya adalah ini. Cocok ya? Akar 2 kan? Ya, namanya juga hampiran. Salah lagi. SQRT 2. Tuh ya, udah deket. Kalau mau lebih teliti, hitung lagi kriterianya jangan 10 pangkat min 6. Berhentinya misalkan 10 pangkat min 10 akan dapat hampiran yang lebih bagus gitu ya.
Karena ini terlihat sama, tapi kalau desimalnya panjang mungkin akan beda gitu ya. Kalau tampilan desimalnya melebihi sekian. Kalau ini kan karena ada pemotongan. Oke, begitu. Ya, jadi diikuti aja K sama L-nya. K itu B yang sebelumnya, L itu B yang berikutnya. Di ujian juga kadang-kadang nggak boleh pakai indeks gitu. Supaya mahir mengotak-ngatiknya. Oke, ada lagi? Nanti kalau terlalu cepat, kalian bisa ulang. Ini kan ada semua rekamannya yang layar ini. Ya, algoritma. Tergantung nanti di soalnya saya tulis. Secara umum ya, kalau Python nih bahasanya sebenarnya rada ngacak nih. Kalau kalau mengikuti buku algoritma yang apa khusus struktur programming itu nggak boleh. Nggak boleh ada break, nggak boleh ada continue kayak di Python. Harus diakalin kalau mau ngelompat lewat if gitu. Kalau kalau boleh pakai break sih yang tadi juga yang depan yang pengulangan jumlahnya belum tahu masih bisa diakalin pakai for. Nanti kalau di ujian kalau algoritma saya akan tulis tidak boleh pakai break dan tidak boleh pakai continue. Kalau nggak disebut apa-apa bebas. Nah, begitu. Pokoknya kalau nggak di step nggak boleh ini ya kalian bebas saja. Oke. Ada lagi? Silahkan ada lagi. Kalau nggak ada, saya akan akhiri. Contoh-contoh dari saya cukuplah. Nanti kalian lengkapi. Kalau nanti yang soal lainnya nyoba belum bisa juga, boleh ditanyakan ya. Tapi di sesi perkuliahan, kalau di sesi lewat WhatsApp, oh di WhatsApp juga boleh tanya, tapi di grup. Kalau satu persatu nanti saya habis waktunya. Si A nanya japri, si B nanya japri nomornya yang mungkin sama. Nanti nggak kurang tidur saya cepat mati. Oke, begitu. Kuliah ini paling gampang kan, betul nggak? Nggak betul juga anggap aja betul. Kalau betul ya syukur gitu ya. Hati-hati, paling gampang ini bagian depan karena kalian udah dapat dasar-dasar pemrograman. Pengantar pemrograman atau apalah dulu namanya PTIB waktu saya suka ngajar sih. Tapi yang belakangnya nanti mulai problem. Problemnya tentunya lebih sulit dari ini. Oke, ada lagi? Saya tunggu 5 detik. Ya, silakan. Mm-mm. Oh, perlu inputan. Kenapa nggak ditulis? Dimasukkan aja. Hmm, kayak gini. Mm-mm. Oh, hmm. Oh, tergantung soalnya. Coba kita lihat soal nomor 7 itu kan ya. Soal nomor 7. Ini N-nya kan ada banyak, betul nggak? Diberikan N, sebuah bilangan. Diuji kelipatan 8 atau bukan. Setelah itu ngulangin lagi. N-nya minta data yang baru. Diuji lagi. Setelah itu minta N yang baru lagi, diuji lagi. Terus-terusan, jadi N-nya ini ganti-ganti terus. Meskipun masukan. Jadi ya nggak bisa di sini. Betul, harus di dalam while.
Jadi di sini ada input n. Kalau di algoritma biasanya nggak input tapi read aja gitu ya. Jadi kalau ada yang harus diulangi datanya ya read n, mau nulis input n boleh, mau nulis dengan pola Python boleh, misalkan integer input n boleh gitu ya, read boleh, perintahnya bisa macam-macam. Itu harus di dalam pengulangannya kalau ini. Kenapa? Karena n-nya diberikan diuji. Balik lagi n-nya minta data lagi, uji lagi. Jadi kalau ini memang harus inputnya di dalam pengulangan. Ya. Mm-mm. Kalau terjadi gitu, yang pertama jangan masuk di while. Jadi programnya bikin di atas read dulu, itu uji kelipatan 8 atau bukan, lalu buat while and apa? Tidak sama dengan 0, tidak sama dengan mau pakai pentung itu. 0 bisa ini read yang baru. Bentar dulu ya. Harus read dulu baru sorry salah. Oh, gini saja. Ya itu akal-akalan namanya. Akal-akalan. Saya kasih aja gini. Bodoh-bodohan dulu. N-nya 10 gitu. While N tidak sama dengan 0. Nah, di sini baru read N. Kemudian diuji. If ini nggak efisien mungkin ya, saya ketika mikirnya. If N tidak sama dengan 0, di sini diuji kelipatan 8 atau bukan. Gitu ya, if then else atau mungkin ada else if dan lain-lain. Setelah itu balik ke atas. Coba kita lihat ya. Ini mah nggak diuji sebenarnya untuk supaya bisa masuk while yang pertama aja. Kita nambahin aja. Nggak diuji apa-apa, mau 100, mau berapa, asal jangan 0. Nah, kemudian di sini mulai n-nya nggak 0 kan. Mulai read n. Kalau dimasukkan n-nya di sini 0, ini nggak diuji. Langsung balik ke atas, dan ini false. Karena di sini tadi n-nya saya masukkan 0. Langsung keluar. Kalau n-nya di sini saya masukkan bukan 0, misalkan angka 7, dia diuji, termasuk dicetak mungkin di sini. Balik lagi n-nya yang 7 tadi bukan 0, masuk ke sini read lagi. Read lagi, saya masukkan misalkan sekarang 6, diuji lagi. Balik lagi, while-nya jalan lagi. Read n misal di sini sekarang 0 masukkan. 0 ini nggak diuji. Balik lagi, n-nya 0. Ini false. Keluar. Gitu, akal-akalan aja. Iya. Boleh. Kalau ada cara lain, boleh. Nah, tapi kalau ada yang gini kan, ini hanya untuk supaya bisa masuk while, bilang aja ini dummy atau apa ya, supaya while-nya jalan gitu. Jadi sebenarnya ini nggak dipakai ngitung. Untuk pertama kali supaya masuk aja while-nya. Akal-akalannya ya macam-macam. Ini salah satu. Agak nggak efisien ini kenapa? Di sini nguji nggak 0, di sini nguji nggak 0 lagi. 2 kali rada rugi. Bayangkan kalau 1.000.000 kali bilangannya ada 1.000.000, ini jadi 2 kali pengujian.
Kalau bisa pengujian nggak nolnya sekali. Silahkan itu dirangkai. Mirip teka-teki aja gimana ngerangkainya. Oke, begitu. Ada lagi? Ya? Hmm, iya. Kalau yang pertama nol ini, saya kan tadi ngasih 10 kalau cara ini ya. Dia masuk while, kalau read end-nya di sini, begitu read end yang 10 kan hilang, diganti data. Kalau tiba-tiba langsung saya kasih nol, kan ini nggak diuji. Kan ini if n tidak nol, baru nguji ini. Kalau n-nya dari awal dimasukkan nol, ini nggak diuji, balik ke atas, n-nya juga nol, ini jadi false, langsung berhenti. Nggak masalah, ini jalan cara ini. Mau n-nya mula-mula. Ya kalau dari awal ngasih n-nya nol, nggak ada yang diuji, udah. Keluar aja programnya. Begitu. Oke. Hah? Enggak, kalau dari awal n-nya nol nggak diuji. Oh, ya ya ini kalimatnya kalau lihat soalnya ya. Dan mengujinya apa? Sebenarnya sebenarnya yang pertama berarti harus diuji kalau ngelihat kalimat ini ya. Kalau gitu lebih gampang. Kalau gitu lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Berarti yang pertama itu harus diuji. Ya udah kalau gitu saya modif dikit. Karena yang pertama harus diuji, ya di sini langsung read end. Kemudian kasih keterangan kalau di input apa misal n integer apa input, kemudian kasih keterangan masukkan bilangan bulat yang tidak nol gitu ya, gitu supaya yang pertama nggak nol, mau kita uji gitu. Jadi jangan read lagi di sini ya. Untuk yang berikutnya ini nggak usah, kalau yang pertama udah nggak nol gampang, ini langsung uji kelipatan 8 atau bukan, kemudian baru read lagi di sini. Bilangan yang kedua. Yang kedua kalau dimasukkan 0, ini udah nggak jalan. Ini pengujiannya langsung nguji kelipatan 8, nggak usah nguji 0 lagi di sini. Hanya di sini aja diuji. Kalau bukan 0, jalan lagi pengujiannya. Gitu ya. Tapi yang pertama harus bukan 0. Sesuai soalnya yang pertama mah diuji. Gitu. Kalau yang pertama 0 pengen nggak diuji, rada rumit kayak tadi gitu ya bikin ininya. Oke, begitu. Kalau kurang jelas tanyain lagi. Oke, udah ya. Saat ini nggak boleh nanya soal yang lain kecuali maksud soalnya kalau nggak jelas. Nanti tambah ke belakang tambah susah. Kalau nggak latihan tersesat nanti. Oke, kalau nggak ada kita sekian dulu. Saya akan tutup. Ya, masih ada yang nggak ada K di sini adanya N. Loh, nggak boleh N ini bilangan kok Tru. Uh, boleh pokoknya asal tulis dulu asal sesuai maksud soal boleh apapun ngerangkainya bisa macam-macam. Boleh.
kalau yang tadi saya kan N-nya dikasih 10 dulu juga tujuannya N waktu 10 supaya asal masuk dulu gitu. Baru N-nya dibaca tadi di read. Boleh macam-macam caranya mah. Asal maksud soal terselesaikan gitu, permintaan soal. Oke, ada lagi? Lama juga ya 80 menit. Saya pikir cukup 40 menit. Tadi mau 5 menit di awal. Oke, nggak apa-apa. Kalau membahas soal memang lama. Apalagi algoritma gitu ya. Bagi yang baru harus terlatih nanti idenya. Oke, kalau nggak ada kita sekian dulu ya. Saya tutup Zoom-nya. Tolong laporan pemakaian datanya diberikan, kemudian juga kelancarannya. Nanti saya akan pilih yang mungkin mayoritas mau pakai tim atau Zoom. Manajemen kelasnya tetap pakai tim ya, diktat dan lain-lain. Oke, sekian dulu. Terima kasih.